Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam. Bertemu kembali dalam renungan malam singkat, Remas, Rabu 25 Februari 2026 dengan tema Tanda yang Sejati. Pada suatu hari, Yesus dikerumuni banyak orang. Mereka datang dengan beragam motivasi. Ada yang sungguh ingin mendengarkan, ada yang ingin sekedar penasaran, dan ada pula yang menuntut bukti. Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32, Yesus menegur generasi pada waktu itu karena mereka terus-menerus mencari tanda. Mereka ingin mukjizat, keajaiban besar, sesuatu yang spektakuler agar mereka percaya. Namun Yesus berkata dengan tegas bahwa tidak akan diberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Apa maksud Yesus dengan tanda Nabi Yunus? Kita tahu bahwa Yunus diutus Allah untuk menyerukan pertobatan kepada penduduk Niniwe. Ia tidak melakukan mukjizat besar, tidak menunjukkan keajaiban, tetapi pewartaannya sederhana, yaitu seruan untuk bertobat. Aneh, tapi nyata. Bangsa Niniwe yang dikenal sebagai bangsa berdosa justru mau mendengarkan dan bertobat. Mereka berubah dan Allah pun mengampuni mereka. Yesus kemudian menegaskan bahwa dirinya jauh lebih besar daripada Yunus. Ia adalah sabda Allah sendiri yang hadir di tengah manusia. Namun ironisnya, banyak orang tetap menolak untuk percaya. Mereka melihat, mendengar, bahkan hidup bersama Yesus, tetapi hati mereka tertutup. Masalahnya bukan kurangnya suatu tanda, melainkan kurangnya kerendahan hati dan keterbukaan hati. Renungan ini sangat relevan bagi kita hari ini. Dalam kehidupan beriman, seringkali kita juga seperti orang-orang di zaman Yesus. Kita berdoa, tetapi diam-diam menuntut tanda dari Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kalau Engkau sungguh ada, buktikanlah. Iya, kita ingin doa kita langsung dijawab. Masalahnya langsung selesai, penderitaan segera diangkat. Tetapi ketika hal itu tidak terjadi, kita mulai meragukan Tuhan, bahkan mulai menjauh darinya. Padahal Tuhan terus berbicara kepada kita setiap hari melalui sabdanya, melalui sesama, melalui peristiwa-peristiwa sederhana dalam hidup. Namun seringkali kita tidak peka. Kita terlalu sibuk mencari hal-hal besar sehingga melewatkan tanda-tanda kecil yang justru penuh makna. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang ayah bekerja keras untuk keluarganya. Ia mungkin tidak pernah mengucapkan kata-kata manis. Tetapi setiap hari ia berangkat pagi dan pulang malam demi mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Itu adalah tanda kasih yang nyata. Namun jika anak-anak hanya menunggu hadiah besar dan lupa menghargai pengorbanan harian sang ayah, relasi pun akan menjadi hambar. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Yesus juga menyebutkan ratu dari selatan, yaitu Ratu Sheba, yang datang jauh-jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo. Ia bukan bagian dari bangsa pilihan Tuhan, tetapi ia memiliki kerinduan akan kebenaran. Yesus menegaskan bahwa pada hari penghakiman, orang-orang seperti ratu dari selatan dan penduduk Niniwe akan bangkit dan menghakimi generasi yang menolak Dia. Artinya, iman bukan soal status atau identitas, tetapi soal sikap hati. Sebagai umat Katolik dan sebagai warga masyarakat,
Renungan ini mengajak kita untuk bertanya, apakah kita sungguh mau mendengarkan kebenaran atau hanya mencari pembenaran diri? Apakah kita mau bertobat ketika ditegur atau justru menutup hati dan menyalahkan orang lain? Dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sikap mencari tanda sering muncul dalam bentuk tuntutan tanpa mau berbuat. Kita mengeluh tentang korupsi, tetapi enggan antri dengan tertib. Atau kita mengeluh banjir di mana-mana, tetapi kita termasuk golongan orang-orang yang membuang sampah sembarangan. Iya, kita ingin perubahan besar, tetapi menolak perubahan dalam diri sendiri. Yesus mengajak kita untuk memulai pertobatan dari hal-hal sederhana. Menjadi warga yang baik, bahkan dimulai dari tindakan heroik, melainkan dari kesetiaan. Yesus mengajak kita untuk taat dari hal kecil seperti taat aturan, menghargai sesama, tidak menyebarkan kebencian, mau berdialog dan berani berkata jujur meskipun sulit. Iya, pertobatan sejati akan selalu berdampak sosial. Renungan ini menutup kita dengan sebuah ajakan. Hidup kita seharusnya menjadi tanda Yunus bagi dunia, yakni kesaksian sederhana yang menggerakkan orang lain untuk melihat kebaikan Tuhan. Bukan dengan kata-kata yang indah saja, tetapi dengan sikap hidup yang konsisten, peduli pada yang lemah, setia dalam tanggung jawab, dan rendah hati untuk mengakui kesalahan. Sebab sesungguhnya Tuhan sudah lebih dahulu hadir. Yang kita perlukan hanyalah hati yang mau percaya dan berubah. Demikianlah renungan kita malam hari ini, berkah dalam.